ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan sebuah risalah berjudul Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak wa yalihi Al-Ithaf Ahli Al-Iman Bidurusi Syahri Ramadan, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Ad-Doktor Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, yang merupakan salah satu anggota dari Lajnah Daimah, komite tetap lil Ifta, pemberi fatwa, dan organisasi kibar ulama terkemuka dari kerajaan Arab Saudi Arabia. Pembahasan ini, kitab ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim mempersiapkan bulan Ramadan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dikarenakan insyaallah ta'ala dengan izin Allah beberapa pekan lagi dan beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan tamu spesial di dalam hidup kita yang akan kita sambut hanya satu kali dalam setahun saja, yaitu tamu yang bernama Syahrul Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Maka dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut sang tamu yang mulia ini, maka kita akan membacakan sebuah risalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Namun sebelum kita memulai pembahasan kitab ini, kita ingin menyebutkan sebuah hadis menjadi faedah bagi yang berbicara dan juga bagi pendengar pada kesempatan malam hari ini. Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, beliau menuliskan sebuah kitab berjudul Kitabuz Zuhdi, kitab zuhud, bab al-qanaah, bab qanaah. Qanaah yakni merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi sebelum kita mulai, kita sebutkan sebuah faedah yang insyaallah bermanfaat bagi pembicara dan juga bagi pendengar pada kesempatan malam hari ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mihsan Abu Salamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian yang bangun pada pagi hari, mu'afan fi jasadihi, ketika dia bangun dari tidurnya, mu'afan fi jasadihi, dia bangun dengan jasad, dengan tubuh yang senantiasa bugar dan sehat. Bangun pagi, kata Nabi, barang siapa yang bangun pada pagi hari di antara kalian dalam keadaan jasadnya sedang sehat, mu'afan ini saliman sahihan, aminan fi sirbihi, dan dia juga bangun dalam keadaan penuh rasa aman. Fi sirbihi, maknanya adalah fi nafsihi, pada jiwanya. Dia merasa aman ketika bangun pada jiwanya, dengan artian dia tidak takut ada ancaman dari manapun yang ingin mengganggu kehidupannya. Beda dengan kalau antum semuanya merasakan tinggal di daerah-daerah konflik, itu bangun itu cemas terus, Pak. Bangun kita cemas karena kita nggak tahu, tiba-tiba saja bisa saja musuh itu menyergap dari belakang kita, atau mungkin
ya rudal, ya tank yang datang. Kalau di daerah-daerah konflik seperti itu. Nah, ini kita bangun aminan fi sirbi, ya, merasa aman di dalam jiwanya, ya, tidak ada rasa ketakutan. Setelah itu, setelah dia bangun dengan tubuh yang penuh dengan kesehatan dan kebugaran, dan dia merasa aman, jiwa dan raganya aman dari semua gangguan yang ingin merusak ketentraman hidupnya. Setelah itu kata Nabi SAW, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki kut. Kut itu bahan pokok, Pak. Kut, ya, qaf waw ta, ya. Dan dia memiliki makanan pokok yaumihi, untuk harinya itu saja. Untuk besok nggak tahu. Yang penting dia punya makan untuk hari itu. Ya, besok seumpamanya kan, ya, yaumul arbi'a, hari Rabu. Ya, dia tahunya besok pagi ada makan. Dah, seumpamanya dia bangun dan dia lihat alhamdulillah bisa makan untuk hari ini saja sampai sore. Nah, terkumpul darinya 3 sifat ini. Dia bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dan dia merasa aman di dalam jiwa dan raganya. Kemudian dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu saja. Jadi stok dia nggak ada, dia nggak punya stok untuk seminggu, stok untuk 1 bulan dia nggak punya. Tapi untuk hari itu saja. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika ada seorang mukmin seperti ini, terkumpulkan sifat-sifat seperti ini, faka'annama, maka seolah-olah hizat, ya, kata para ulama, ya, dalam Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah, dan juga dalam Tuhfatul Ahwadhi fi syarhi Jami' At-Tirmidzi, ya, makna hizat ya ini jumi'at, dikumpulkan, ya, faka'annama, maka seolah-olah dikumpulkan lahud dunya, dikumpulkan untuknya dunia seluruhnya. Jadi hadis ini, Pak, pegangan untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Jadi hidup itu sebenarnya simple, nggak ada yang ribet sebenarnya dalam hidup ini. Terkadang kita saja yang mempersulit dan memperibet hidup kita sendiri. Ya, Nabi mengatakan cuma 3 kok: bangun sehat, ya, kemudian nggak ada rasa takut, nggak ada musuh, nggak ada yang mau ngirim rudal, nggak ada yang mau ngirim nuklir ke rumah kita, nggak ada, tenang kita. Kemudian ada makan untuk hari itu saja. Kata Nabi SAW, seperti ini seolah-olah dunia itu sudah dikumpulkan untuk dia semuanya. Jadi apa? Jadi hidup ini simple, ya, jangan pernah dipersulit. Taib, itu faedah, ya, yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan qanaah atau zuhud. Taib. Pada kesempatan malam hari ini, ya, sebagaimana telah diketahui bahwasanya kitab ini berjudul Majalis, ya, kumpulan-kumpulan majlis. Majalis, ya, jamak dari majlis, ya. Yang belajar bahasa Arab, ini jamak apa namanya? Jamak taksir. Ahsan, barakallahu fik. Ya, ummahat yang jawab belakang. Allah yubarik fik wa zadakallahu fi ilmik. Jamak taksir, ya. Jadi jamak taksir itu jamak dari, ya, mufradnya majlis. Kemudian majalis, majlis artinya sebuah duduk, sebuah tempat pembelajaran, satu majlis. Seperti ini majlis, tempat duduk, tempat pembelajaran. Majalis, ya, yaitu kumpulan dari majlis-majlis, kumpulan dari tempat-tempat belajar yang telah dikumpulkan, ya, yang berkaitan dengan syahri Ramadan mubarak, ya, dengan syahr Ramadan. Nah, kemudian di bawahnya disebutkan, ya, wayalihi, dan juga mengiringinya, dan juga terdapat di dalamnya, ya, al-ithaf ahlil iman, ya, kumpulan, ya, faedah orang-orang yang beriman, ya, kalau terjemah literleknya, bidurusi syahri Ramadan, di dalam, ya, pelajaran-pelajaran pada bulan Ramadan. Jadi kitab ini isinya 2, Pak, ya. Yang pertama majalis syahri Ramadan, yang kedua al-ithaf ahlil iman bidurusi syahri Ramadan, 2 isinya, ya. Ya, kedua, ya, dan dijadikan satu kitab, ya, penulisnya Syekh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, salah satu ulama, ya, yang Arab Saudi yang masih tersisa, ya, zaman kita sekarang.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada beliau kesehatan dan memberikan kepada beliau ya akal dan ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin ya sampai beliau diwafatkan kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita akan melangsung ke bagian kitab yang kedua, Pak. Ya, yaitu langsung ke Al-Ithaf li Ahlil Iman, karena yang kitab yang pertama itu langsung berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan. Jadi ya bagian majalisnya itu lebih baik dibaca, kalau memang Allah mudahkan dibaca di awal Ramadan sampai selesai. Ya, karena di sini majelis-majelisnya berurutan ya, hari pertama 2 sampai 30 majelis. Nah, jadi pas 30 hari selesai pula kitab ini Ramadan. Itu harapannya. Kalau tidak dimudahkan juga tidak mengapa. Jadi kita langsung ambil yang dars yang belakangnya ya. Ithaf Ahlil Iman. Tip. Oke. Di sini di cetakan saya halaman 128. Ya, 128. Cetakan Darul Asimah. Ya. Yang mengikuti ya kitab bisa lihat di halaman 128. Kita akan baca muqaddimah dari Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah ya, pembukaan. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi siyama syahri Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan bagi hamba-hambanya puasa pada bulan Ramadan. Wa ja'alahu, dan menjadikan baginya ya. Mungkin kalau yang ingin mencatat dan memberikan harokat ya, mohon untuk memfokuskan perhatian agar bisa mengikutinya, karena kita tidak akan ulang kedua kalinya. Wa ja'alahu, dan yang telah menjadikan ahada arkanil Islam, dan telah menjadikan puasa bulan Ramadan salah satu rukun dari rukun Islam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala nabiyina, kepada nabi kita Muhammad afdal man shalla ya, sebaik-baik orang yang bersalawat, wasama, dan yang berpuasa, wa ala alihi wa ashabihi, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, al-bararati, yang bararah, yang penuh kebaikan, al-kiram, dan juga penuh kemuliaan, wa ba'd. Fahadihi, maka inilah durusun ya, adalah kumpulan pelajaran-pelajaran tatadammanu, yang mengandung tadzkira ya, mengandung pemberi ingatan ya, peringatan, bifadaili, terhadap keutamaan-keutamaan hada syahri ya, bulan ini al-mubarak, yang diberkahi, wal hatha 'alal jiddi, dan juga mengandung motivasi dan dorongan, 'alal jiddi, untuk bersungguh-sungguh, wal ijtihad, dan mencurahkan segenap kekuatan fihi, di dalam bulan Ramadan ini ya. Jadi di sini mengandung ya, kitab ini, durus ini isinya ya tazkir, peringatan ya, mengajak kita untuk mengingat tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Waqtinami ayyamihi wa layalihi, dan juga ya di dalamnya agar kita bisa memanfaatkan, iktinam, memanfaatkan ayyamihi, hari-harinya, wa layalihi, dan malam-malamnya. Ma'al isyarah, bersamaan dengan ya, kita akan memberikan di dalamnya ya, memberikan isyarat artinya memberikan peringatan, ila ba'dil ahkami, kepada sebagian hukum-hukum al-fiqhiyah ya, hukum-hukum fikih, al-muta'alliqati bisyam, yang berkaitan dengan siam wal qiyam, dan salat malam ya. Qiyam artinya tarawih, salatul lail. Qasattu bi kitabatiha, dan aku menginginkan bi kitabiha, dalam penulisan durus-durus ini, tadzkira nafsi ya, agar aku mengingatkan untuk diriku sendiri, wa ikhwani, dan juga kepada saudara-saudaraku seiman, sailan, dengan penuh permintaan,
sa'ilallah, kepada Allah, meminta penuh permintaan kepada Allah, ayyan fa'abiha, agar Allah bisa memberikan manfaat terhadap tulisan ini, man katabaha, dan kepada orang yang menulisnya, wa man qara'aha, dan kepada orang-orang yang membacanya, wa man sami'aha, dan kepada orang-orang yang mendengarkannya, minal muslimin, dari kaum muslimin. Ya. Jadi ini ya masih mukaddimah pembukaan. Wa ayyaghfirali, dan aku juga meminta kepada Allah agar mengampuniku, ma waqa'a fiha, dikarenakan apa yang akan didapatkan di dalamnya, khata'an, berupa kekeliruan dalam penulisan dan karangan, wa taksiran, dan kekurangan di dalamnya. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ya, hafizahullah taala. Semoga Allah menjaganya hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai kita baca muqaddimahnya. Ya, sekarang belakangnya ad-darsul awwalu. Ya, pelajaran yang pertama. Fi bayani, ya, penjelasan, ya, fi bayani, penjelasan, mata, kapan, furido, diwajibkan, saumu syahri Ramadan, ya, berpuasa pada bulan Ramadan, alal ummah, kepada umat ini. Ya, kapan diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan pada umat ini. Kemudian beliau menyebutkan muqaddimah, ya, kita tidak perlu terjemahkan. Alhamdulillahi dzi fadlil wal in'ami syara'a siyama litadhirin nufusi minal athami, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi man shalla wa sham wa dawama 'alal khairi wastaqam wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihi 'ala ad-dawam, amma ba'd. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian tattaquna, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Wal ayat, kemudian berkata muallif di sini, wal ayat, dan ayat-ayat, ba'daha, setelahnya, yakni setelah ayat ini, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya, alladzina, terus di bawahnya nanti, ya, ada ayat tentang puasa. Dan ayat-ayat setelahnya, faqad dzakarallah, sungguh Allah telah menyebutkan subhanahu fi hadhil ayah, pada ayat-ayat ini, al-karimati, yang mulia, annahu, bahwasanya Allah kataba siyama, telah menetapkan, telah mewajibkan siyam, ala hadhil ummah, kepada umat ini, kama kataba ala man qablaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum umat ini, minal umam, ya, dari umat-umat terdahulu. Ya, jadi umat terdahulu juga diwajibkan. Nanti akan disebutkan di sini bagaimana bahwasanya Yahudi dan Nasrani, ya, juga diwajibkan, ya, berpuasa. Kemudian wa kataba, ya, kata Syekh di sini, bimakna faradha. Ya, kataba itu maknanya faradha. Jadi kalau belajar usul fiqh, ya, itu kataba maknanya seperti faradha, wajaba, ya, alaikum. Jadi di antara makna wajib itu kataba, faradha, ya, wajaba, alaikum, ya, ilzamu, itu maknanya wajib, ya, dalam ilmu usul fiqh maknanya wajib. Ini di antaranya. Kataba bi makna faradha, maknanya adalah, ya, pengharusan dan pengwajiban. Fasyamu, maka puasa, kata muallif, mafrudun, itu diwajibkan, mafrudun, diwajibkan, ala hadhil ummah, ala hadhil ummah, ya, kepada umat ini, dan wa alal umami qablaha, dan juga kepada umat-umat sebelumnya, ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, fi tafsiri hadhil ayah, dalam tafsir ayat ini, ibadatu siyami, ibadah puasa itu, maktubatun, diwajibkan, alal anbiya, kepada para nabi, wa ala umamihim,
dan juga kepada umat-umatnya min Adam, dari Adam, ya, dari Nabi Adam ila akhiri dahr, sampai di akhir masa nanti, sampai akhir dunia nanti diwajibkan puasa ini. Wa qad dzakarallahu dzalik, dan sungguh Allah telah menyebutkan hal tersebut, ya. Mana Allah sebutkan? Di ayat yang di atas tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Setelah itu apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak umat-umat yang lain yang sebelumnya, ya. Bani Israel berapa banyak ya nabi yang telah diutus kepada mereka, sebelumnya lagi zaman Nabi dan seterusnya, ya. Asyaqa, ya. Nah, di sini ada sebuah kaidah, ya, dari Syekh, li'anna syai', karena sesungguhnya sesuatu asyaqa, ya, syaqa artinya sesuatu yang syak, masyaqqah, sesuatu yang sulit, yang berat, ya, sesuatu yang berat, yang sulit. Idza amma, ya, apabila dia ditebar, disamaratakan, amma artinya disamaratakan, ya, sesuatu yang berat apabila dia diberikan kepada semua orang, disamaratakan, sahula fi'luhu, maka akan mudah untuk dikerjakan ala nufus, bagi setiap jiwa, ya. Jadi puasa itu kan nggak gampang, ya. Siapa di antara kita yang bisa merutinkan puasa Senin Kamis, Pak? Siapa yang puasa Senin Kamis rutin, tunjuk tangan, siapa? Yang puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari, siapa? Ada? Ada apa? Ada kenalan? Di sini, jangan kenalan di sini. Ada enggak? Yang puasa Daud, sehari puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Itu sehari-sehari diseling. Ada enggak? Berat. Senin Kamis baca berat, apalagi Daud. Lebih berat lagi. Jadi puasa itu memang berat, Pak. Nah, ketika Ramadan itu disamaratakan semuanya, maka sahula filu, jadi gampang, ya. Fulan puasa juga, tetangga kita puasa juga, Pak Bupati puasa, Presiden puasa, Gubernur puasa, ya. Para aparat pemerintah puasa semua. Jadi sahula fi'luhu ala nufus. Ini kaidah, ya. Wa kanat tuma'ninatuha, dan hal tersebut, ya, akan membuat ketenangan, ya. Tuma'ninah artinya ketenangan, bihi, dengan hal tersebut, aksar, lebih banyak, lebih besar, ya. Makanya ketika kita puasa, umat-umat terdahulu juga puasa, membuat kita apa, menjadi gampang untuk melaksanakan puasa ini. Taib. Fasyamu, maka puasa, idzan, dengan demikian, faridatun, sebuah kewajiban, ala jami'il umam, terhadap semua umat. Wa in ikhtalafat, walaupun ikhtalafat, berbeda-beda, kaifiyatuhu, ya, metodenya, wa waktuhu, dan waktunya. Qala Sa'id bin Jubair, ya. Qala Sa'id bin Jubair, seorang kibar tabi'in, ya, kibar tabi'in, ya. Jadi tabi'in itu, Pak, di atas 90 Hijriah, ya, 95 ke atas, itu udah masa tabi'in. Bawahnya sahabat, 1, 2, 3, 4, 5 Hijriah, itu zaman sahabat, ya. Setelah 90 ke atas, itu udah masa tabi'in. Nah, yang termasuk kibarnya, ya, jadi seolah-olah Abu Bakar kedua, seolah-olah gitulah, ya, itu Sa'id bin Jubair ini. Sa'id bin Jubair di antaranya termasuk yang kibar. Karena saum, ya, dahulu saum itu min qablina, ya, sebelum kita, minal atamah, ya, dari sepertiga malam awal, ya. Atamah sepertiga malam yang pertama, ila lailatil qabilah, ya, sampai malam berikutnya. Jadi saum, ya, sebelum Islam itu dilakukan dari setelah Isya, Pak. Puasa, jadi puasanya itu mulai setelah Isya. Bayangkan, mulai puasanya bukan subuh, ya, bukan habis, bukan fajar, tapi dari atamah,
Atamah itu setelah Isya, jam 9, jam 10 kayak gitulah jam sekarang. Sampai kapan? Ila lailatul qabilah, sampai malam berikutnya. Bayangkan berapa jam mereka puasa umat terdahulu. Kama kana fi ibtida'il Islam, sebagaimana itu dilakukan di permulaan Islam, kata Sa'id bin Jubair. Wa qala al-Hasan, dan berkata Hasan, yakni Hasan al-Basri, ya, termasuk tabi'in juga. Kana shaumu Ramadan, ya, bahwasanya dahulu ya shaumu Ramadan wajib alal Yahud, ya, bagi orang Yahudi. Lakinnahum tarakuhu, akan tapi orang Yahudi itu dia tinggalkan puasa itu. Wasomu, dan mereka berpuasa yauman, sehari saja. Padahal lebih sehari, tapi mereka tinggalkan semuanya, mereka ngambil sehari aja. Fisanah, dalam 1 tahun. Za'amu, yang mereka kira pada hari itu, annahu, bahwasanya hari itu yaumu gharafi fir'auna, ya, yang mereka mengira bahwasanya hari itu adalah gharaq, ya, yaum, hari gharaq, tenggelamnya Fir'aun, ya, Fir'aun. Wa kadzabu fi dzalik, dan mereka berdusta dalam hal itu, ya. Orang Yahudi berdusta, ya, di antara sifat atau karakteristik, ya, orang Yahudi suka bohong, suka berdusta. Jadi mereka banyak berbohong, memanipulasi kebenaran. Itu sifat orang Yahudi seperti itu. Fa inna dzalik yaumu Asyura, maka sesungguhnya hari itu, dzalikal yaum, hari itu, yaumu Asyura adalah, ya, hari Asyura. Kapan hari Asyura, Pak? Siapa yang tahu? 10 Muharram, ya, 10 Muharram. Wa kana shaum aidan ya, jadi yang benar yaitu adalah yaum, ya, Asyura, ya. Wa kana shaum, dan juga puasa itu aidan juga wajib ala Nasara, ya, terhadap orang Nasrani. Lakinnahum, akan tetapi ba'da an shamu, tak kala mereka telah berpuasa zamanan tawilan, ya, waktu yang sangat panjang, ya, mereka udah puasa, oh ya, panjang waktu yang mereka puasa, sodafu fihi, ya, kemudian mereka bertemu, sodafu, mereka bertemu fihi, ya, ketika puasa itu al-harra syadida, ya, panas yang sangat membakar, ya, musim panas yang sangat luar biasa. Jadi mereka udah puasa terus, kemudian pas suatu saat mereka puasa ketemu sama apa? Panas yang sangat membara, panas, ya. Fakana yasyukku alaihim, maka puasa tersebut yasyuk, menyulitkan alaihim, atas mereka, fi asfarihim wa ma'asyihim, ya, pada pagi mereka, asfarihim, yakni pada pagi hari mereka, wa ma'asyihim, dan juga pada sore hari mereka, berat, ya, udah panas sekali. Fajtama'a ra'yu ulama'ihim, maka berkumpullah, bersepakatlah, ya, ra'yu ulama'ihim, ya, pikiran semua ulama-ulama mereka, wa ru'asaihim, dan para pembesar-pembesar mereka bersepakat atas apa yang mereka sepakati, ya, ulama-ulama Nasrani dan pembesar-pembesarnya, sesepuh-sesepuhnya, apa yang mereka sepakati, ala ayyaj'alu, mereka, ya, menjadikan siyamahum, puasa mereka itu, fi faslin minas sanah, pada satu musim, fasl, pada satu musim, minas sanah, dari 1 tahun, bainas syita, di antara syita, syita apa? Syita, apa? Syita musim apa? Musim nama. Musim dingin, syita, ya, musim, Pak. Syita, ya, nama musim, ya. Fisyita, baina syita, pada musim dingin, wasoif, soif apa? Ya, kan dalam Al-Quran ada li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita soif, soif musim panas, ya, soif musim panas. Kalau di negeri-negeri Arab itu 2 musimnya, Pak, musim dingin syita, kemudian musim panas soif.
Makanya kalau misalnya kalau kita lagi ya musim dingin, ada orang jual baju syitaiyah. Syitaiyah artinya baju musim dingin. Ketika musim panas ada pula orang jual baju soifiyah ya. Ya ini baju musim panas. Jadi agak tipis kayak gitu. Nah, jadi mereka menjadikan satu puasa mereka itu ya pada satu musim itu antara ya syita musim dingin wasoif dan musim panas, maka apa? Faja'aluhu fir rabi', maka mereka jadikan puasanya itu fir rabi'. Apa rabi'? Musim semi. Enak kalau musim semi itu enak ya, enggak panas enggak dingin ya, musim semi. Jadi mereka sepakat dah kita puasanya pas yang enak aja gitu kan. Kalau Nasrani kayak gitu ya, sering ngolok-ngolok syariat ya, di mana yang enak sama mereka ambil, kalau enggak cocok buang ya. Wa hawwaluhu ila waqtin, dan mereka memindahkannya, hawwaluhu mereka memindahkan ya puasa itu fi waqtin la yataghayyar, pada waktu yang tidak berubah-ubah ya. Jadi sekehendak hati mereka, pokoknya puasa kita ini terus gitu loh. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang kalau di negeri-negeri Arab ya, mayoritas seringnya Ramadan musim panas. Ya, tapi kalau kita lihat ya kalender Hijriah sekarang ya, itu Ramadannya semakin hari semakin dekat ke musim dingin. Ya, jadi musim dingin ya, kalau di negeri Arab ya, terkhusus negeri Yaman itu biasanya mulai Oktober akhir, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, 6 bulan kurang lebih musim dingin. Nah, sekarang udah mau masuk Maret ya, masih dingin gitu loh. Jadi semakin hari ya semakin dekat. Nah, tahun depan Februari, tahun depan Januari, jadi ya dia berubah-ubah. Nah, orang Nasrani nggak mau kayak gitu. Kalau dapat musim dingin oke, enak ya kan, puasa musim dingin. Nah, kalau musim panas gimana? Nggak mau mereka. Jadi mereka jadikan firrobi saja, pada ya musim semi saja. Jadi tetap nggak ganti-ganti ya, sebagai bentuk ya bermain-main dan memperolok agama Allah. Summa qalu inda tahwil, kemudian ya mereka berkata ya, qalu mereka berkata inda tahwil, ketika mereka memindahkan bulan waktu puasa tadi, zidu tambahkan fihi ya, pada bulan itu asyrata ayyam ya, 10 hari. Jadi sebulan tambah 10 hari. Kafaratan, sebagai bentuk kafarah, penghapusan, penebusan dosa, lima sona'u, terhadap apa yang telah dulu ya ulama-ulama kita kerjakan. Fasara arba'in, maka jadilah puasa mereka 40 hari. Nah, kayak gitu kalau ya yang dilakukan oleh Nasrani, mempermainkan ya agama. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun ya, yaitu dalam firman Allah, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun. Nah, jadi beliau ingin menjelaskan la'allakum tattaqun ai ya bisababis shaum ya, yaitu dengan sebab puasa. La'allakum, agar kalian bertakwa, yaitu bagaimana bertakwanya ya, dengan sebab berpuasa. Fasaumu, maka puasa itu yusabbibut taqwa, akan menyebabkan ketakwaan ya. Lima fihi, dikarenakan di dalamnya min qahrin nafsi ya, terdapat penundukan terhadap jiwa, wa kasri syahwat, dan di dalamnya juga terdapat penghancuran terhadap syahwat, perusakan, pematahan terhadap syahwat nafsu. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan, dan barang siapa di antara kalian yang marid ya, yang sakit, au ala safarin, atau dia sedang dalam keadaan safar, fa iddatum, maka iddahnya ya, ini pembayarannya, min ayyamin ukhar, pada hari yang lain ya, ini kafarahnya ya, qada afan ya, qadanya pada iddah, ini qadanya pada hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan kewajiban atas orang-orang yutiqunahu, yang tidak mampu, yang tidak sanggup, lemah terhadapnya, fidyah, dia membayar tebusan. Fidyah, tebusan
ta'amu miskin, memberikan ya makan kepada orang miskin ya 1 kali sehari sesuai dengan jumlah berapa puasa yang dia tinggalkan. Ya. Faman ya kila hiya ayamun, maka ya dikatakan hiya ayamun min ghairi Ramadan, yaitu hari-hari yang selain pada Ramadan. Wa kanat salasata ayyam, ya, dan dahulunya itu 3 hari, ya. Artinya di antara maknanya adalah ayat ini turun bukan pada selain Ramadan. Wakila ayyam Ramadan, dikatakan juga ya maksudnya adalah hari-hari pada bulan Ramadan, li'annahu bayyanaha fil ayatil lati ba'daha, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat setelahnya biqaulihi syahrul Ramadan, yaitu syahr Ramadan. Qalu, ya, kemudian para ulama dahulu mereka mengatakan wa kanu fi awalil Islam, ya, dan dahulu hal ini terjadi di awal-awal Islam, mukhayyarina, ya, mukhayyarina, mereka itu diberikan pilihan. Jadi di awal-awal Islam, Pak, ya, itu diberikan pilihan. Baina, apa pilihannya? Baina saum, memilih antara dia puasa, wal fidyah, atau dia bayar tebusan. Jadi dikasih pilihan, ya. Jadi kalau malas puasa bisa bayar, adalah hari ini saya malas puasa, tebus aja lah, bayar aja fidyah, kasih orang makan, ada usah puasa. Dulu awal-awal kasih pilihan, boleh, ya. Akan tapi apa, ya, wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik. Ya, jadi di awal-awal Islam puasa dikasih pilihan, mau puasa silakan, mau enggak puasa boleh tapi bayar. Ya, kasih pilihan di awalnya. Ya, liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Nah, ini ayatnya. Faman tatawwa'a. Udah kan? Hah? Belum kan? Faman tatawwa, barang siapa yang tatawwu, ya, ini melakukan ibadah secara sukarela, puasa secara sukarela, fahuwa khairun lah, maka itu lebih baik untuk dia. Nah, jadi apa? Ya, ada seperti tawaran, ya, kalau mau puasa itu lebih baik untuk dia, ya. Kalau dia ingin tatawwu, ya, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan apabila dia berpuasa itu lebih baik untuknya. Summa nusikhat takhyir, kemudian apa? Nusikha, dihapus, ya, takhyir, pilihan seperti ini, bi ijabi saum, dengan kewajiban puasa ainan, fardu ain. Ya, bi qaulihi, dengan apa wajibnya tersebut? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, barang siapa yang di antara kalian yang melihat bulan Ramadan, mempersaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Dalam ilmu usul fiqh, al aslu fil amr yufidul wujub, hukum asal dari perintah memberikan makna kewajiban, jadi wajib berpuasa. Wa hikmatu dzalik, apa hikmahnya? Tadarruj, ya, ini berproses, bertahap, fitashri', ya, fitashri' dalam memberikan syariat, ya, bertahap. Awalnya dikasih pilihan, ya, mau puasa silakan, enggak apa-apa juga, tapi kalian bayar ya, awal. Jadi ada, ya, bertahap. Warifki bil ummah, dan juga sebagai bentuk kelemah lembutan terhadap umat. Li'annahum, sesungguhnya mereka lam ya'lafu, tak kala mereka itu tidak, ya, terbiasa, tidak terbiasa, tidak tidak enak bagi mereka, tidak terbiasa, tidak bersahabat as-sauma dengan puasa, kana ta'yinuhu alaihim, maka pengwajiban atas mereka ibtidaan, secara permulaan, fihi masyaqqah, itu di dalamnya terdapat kesulitan. Fa khayyaru, maka mereka diberikan pilihan, bainahu wa bainal fidyah awalan, antara berpuasa atau dia fidyah, membayar tebusan awalan, pada pertamanya. Summa lamma qawiya yakinuhum, maka tak kala semakin kuat keyakinan mereka, wa tama'annat nufusuhum, dan menjadi tenang jiwa-jiwa mereka, wa alifu sauma
dan mereka sudah terbiasa dengan puasa, wajaba alaihimus shaumu wahdahu, maka diwajibkan puasa untuk kepada mereka satu-satunya saja, enggak ada pilihan lagi. Nah, jadi ada proses. Walihada, dan dengan beginilah nadhairu fi syara'il Islam asyaqah, ya, dan dengan beginilah, ya, perbandingan fi syara'il Islam asyaqah, ya, dalam syariat-syariat Islam yang berat, ya. Jadi semuanya, ya, dalam syariat-syariat Islam yang kita merasa berat, di situ terdapat, ya, tadarruj itu artinya, ya, berproses bertahap sedikit demi sedikit, ya, kayak khomer kan, ayat khomer kan nggak langsung diharamkan, ya. Khomer itu nggak langsung diharamkan, ada proses-proses, ya. Kalau kalian sholat tinggalkan, habis sholat minum lagi, jadi ada proses terus sampai apa, haram terusnya. Fahiya tasyarru bitadrij, ya, fahiya tushra'u bitadrij, dan syariat itu disyariatkan, ya, dengan proses, dengan berproses. Lakin as-sahih, akan tapi yang sahih, anal ayah, bahwasanya ayat ini mansukhatun, telah dihapus, fi haqqil qadir, bagi orang yang mampu ala siyam, untuk melaksanakan puasa. Wa amma fi haqqil ajiz, adapun bagi orang-orang yang lemah anis siyam, untuk melaksanakan puasa, dikibarin, dikarenakan usia yang telah senja, au maradin, atau penyakit yang la yurja bur'uhu, penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, fal ayah lam tunsakh fi haqqihim, maka ayat ini tidak dihapus pada, ya, kondisi mereka. Nah, jadi kalau orang yang sudah tua, ya, udah sepuh, nggak kuat puasa, ya, nggak wajib lagi puasa, dia bayar fidyah aja tiap hari, bayar fidyah sampai, ya, 30 hari. Falahum ayuftiru, maka boleh untuk mereka untuk berbuka puasa, wa yut'imu, dan mereka memberikan makan, an kulli yaumin, dari setiap hari, miskinan, satu orang miskin. Jadi dia memberi 30 orang miskin, ya, kalau selama 30 hari enggak berpuasa. Walaisa alaihim qada, dan tidak ada kewajiban mereka untuk mengqadanya, berpuasa pada hari yang lain. Amma ghairuhum, adapun yang selain mereka, ya, ini selain orang yang lemah tidak bisa berpuasa dikarenakan usianya yang telah senja dan penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka selain mereka, fal wajibu alaihim as-saumu, maka wajib atas mereka berpuasa. Faman aftara, barang siapa yang dia iftar, yang berbuka puasa, limaradin, ya, dikarenakan penyakit aridin, ya, penyakit yang tiba-tiba datang, au safarin, atau dikarenakan safar, dia pergi safar, fa innahu yajibu alaihil qada'u, maka wajib bagi dia mengqadanya, membayar pada hari yang lainnya. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian mempersaksikan bulan Ramadan itu, hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun, barang siapa yang dia sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka iddahnya, qadanya pada hari yang lainnya. Wa qad furida shiyamu syahri Ramadan fi sanah tsaniyah, dan sungguh telah diwajibkan puasa itu pada, ya, tahun kedua dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shama Rasulullah sallallahu, dan Rasulullah sallallahu berpuasa tis'a Ramadanat, ya, 9 kali Ramadan. Wa sara shaumu Ramadan hatman, dan maka jadilah puasa pada Ramadan itu hatman, sebuah kepastian, kewajiban. Wa ruknan, sebuah rukun min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Man jahada wujubahu, barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa, kafara, maka sungguh telah kafir, keluar dari agama Islam, murtad, ya, kalau dia mengingkarinya. Bagaimana mengingkarinya? Ya, dia mengatakan tidak ada puasa sudah, ya, ngapain puasa, tidak ada guna puasa. Kalau dia mengucapkan seperti itu, ya, seketika itu dia murtad, kafir, keluar dari agama Islam. Ijma' 4 mazhab semuanya seperti itu. Wajib ala dzanban aziman, maka orang yang seperti ini telah melakukan dosa yang sangat besar, dosa yang agung. Yajibu ta'ziru, orang ini wajib ditakzir, diberikan teguran dan hukuman yang keras, ya. Warid'uhu, dan wajib untuk dicegah dari perbuatan ini, jangan dia ulangi lagi, ya. Wa alaihi taubatu ilallah, dan wajib bagi dia bertobat kepada Allah.
wa qada'u ma aftar, dan hendaknya dia mengqada apa yang telah dia bukakan tadi di dalam puasanya. Hada, maka inilah pembahasan pada dars yang pertama ini. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى